Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, pergumulan, dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 52, di mana saya merindukan topik tentang Tuhan tahu dari teks firman Tuhan ini, bahwa Allah itu Allah yang tahu segala perkara. Dia tahu segala kesusahan kita, Dia tahu segala persoalan kita, Dia tahu segala beban kita, penyakit kita. Dia tahu segala perkara di dalam kehidupan saudara saat ini. Itu sebabnya naikkan doa-doa permohonan kepada Dia. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan ini saudara. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 52. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara, teks firman Tuhan ini konteksnya adalah kisah tentang murid-murid yang terlebih dahulu menyeberang danau. Lalu kemudian di tengah danau mereka menghadapi angin sakal. Ada masalah, ada persoalan yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka menyeberang danau. Ada angin sakal yang berbahaya menerpa mereka, yang bisa menenggelamkan mereka. Dan saudara, pada waktu itu Yesus tidak ikut bersama dengan mereka karena Yesus masih tinggal di darat. Tetapi tahukah saudara bahwa sekalipun mereka ada di tengah danau, tetapi ayat 48 dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal.
Saudara, waktu itu sekalipun Yesus tidak bersama dengan murid-murid, tetapi Yesus melihat kesusahan, kesulitan, dan masalah yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya pada waktu itu. Dia melihat mereka kesusahan. Dia melihat mereka sedang ada dalam bahaya. Dia melihat situasi sulit yang mereka hadapi. Dan hari ini, percayalah saudara, ketahuilah bahwa Yesus juga melihat saya dan saudara. Dia melihat segala masalah, persoalan, beban hidup kita. Dia melihat, dia tahu, dia melihat, dia mengerti segala perkara yang sedang kita hadapi. Sama seperti dia melihat murid-muridnya, hari ini pun dia melihat saudara. Dan dia tahu segala masalah, persoalan, beban yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Dan ketika dia melihat saudara, dia tidak tinggal diam. Ketika dia tahu masalah yang dihadapi murid-muridnya, dia tidak tinggal diam. Tetapi apa yang dia lakukan? Kita lihat kembali ayat yang ke-48 itu, saudara. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Jadi waktu itu, ketika dia melihat murid-muridnya sedang kesusahan, sedang ada dalam problem, sedang ada dalam masalah, dia datang kepada mereka. Dan dia datang berjalan di atas air, saudara. Masalahnya pada waktu itu ada angin sakal, ada badai yang ada di danau pada waktu itu. Tetapi Yesus datang dan dia datang berjalan di atas air, menunjukkan dan membuktikan bahwa dia menaklukkan danau itu, saudara. Dia berkuasa atas danau itu. Dia bisa berjalan di atas danau itu, di atas air itu. Nah, saudara, Yesus datang ketika melihat murid-muridnya sedang ada dalam problem. Dia tidak tinggal diam, dia tidak membiarkan mereka, dia tidak mengabaikan mereka, tetapi dia datang kepada mereka. Hari ini pun, saudara, ketika dia melihat beban, persoalan, masalah, penyakit, atau apapun yang saudara hadapi, dia melihat semuanya dan dia datang untuk memberi jalan keluar bagi saudara. Dia datang untuk memulihkan kehidupan saudara. Dia datang untuk menyembuhkan saudara. Dia datang untuk menguatkan saudara. Dia datang untuk mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara hari ini. Dia datang. Dia tidak biarkan saudara, dia tidak mengabaikan saudara, tetapi dia datang kepada saudara hari ini. Dan kemudian saudara, setelah dia sampai kepada mereka, memang pada waktu itu murid-murid sedang ketakutan, sehingga ketika Yesus datang pun mereka mengira Yesus itu adalah hantu karena bisa berjalan di atas air. Dan itu dilatar belakangi karena mereka memang belum benar-benar mengenal Yesus. Kenapa mereka ketakutan, saudara? Kenapa mereka khawatir? Karena mereka belum benar-benar mengenal Yesus, sehingga pada saat Yesus pun datang kepada mereka, mereka tidak bisa kenal. Dan ketika Yesus datang kepada mereka, maka ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka. Apa yang dia katakan, saudara? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi Yesus datang untuk memberi ketenangan. Yesus datang untuk membawa ketenangan kepada mereka. Dan waktu itu mereka akhirnya mengalami ketenangan yang tadinya begitu ketakutan, yang tadinya begitu khawatir, yang tadinya sedang ada dalam keadaan terancam. Ada masalah yang besar, mereka bisa tenggelam di danau. Tetapi Yesus datang membawa ketenangan. Dia berkata, ini aku, tenanglah. Hari ini pun saudara, apapun yang saudara alami,
apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, Yesus datang kepada saudara dan Dia berkata, "Ini aku, tenanglah." Ada masalah, ada persoalan, ada beban berat yang sedang saudara pikul. Ya, Yesus datang dan berkata, "Tenanglah." Dia bisa menyelesaikan semuanya itu. Dia bisa memulihkan semuanya itu. Dia bisa menyembuhkan saudara, memulihkan ekonomi saudara, memulihkan keluarga saudara, menyelesaikan masalah saudara. Dia datang dan berkata kepada setiap kita, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, adakah saat ini saudara sedang takut, khawatir dengan apa yang saudara alami, yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara? Yesus berkata, "Anakku, ini aku, jangan takut." Alangkah luar biasa Allah kita, saudara. Sekalipun hari ini ada begitu banyak yang menakutkan, ada begitu banyak yang mengkhawatirkan. Sama seperti murid-murid, ada angin yang sedang menerpa mereka, yang sedang membahayakan mereka. Tetapi di sanalah Tuhan datang dan berkata, "Ini aku, jangan takut." Kepada setiap kita juga hari ini Dia berkata, "Ini aku, jangan takut." Dia mau kita tenang menghadapi semuanya. Kemudian yang terakhir yang Yesus lakukan sampai akhirnya mujizat terjadi dan angin pun reda, saudara. Semua menjadi tenang kembali. Ayat 51 di sana dikatakan, "Lalu Ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah." Dia naik ke atas perahu mereka. Dan saat Dia naik ke perahu mereka, angin pun redalah. Dengar saudara, murid-murid yang tadinya ketakutan, murid-murid yang tadinya diterpa angin sakal, tetapi pada waktu Yesus naik ke atas perahu mereka, maka pada waktu itu angin pun reda. Semuanya begitu tenang, semuanya begitu damai. Saudara, kalau saudara membuka pintu untuk Yesus hadir di tengah kehidupan saudara, untuk Yesus hadir ada di tengah keluarga saudara, Dia berkuasa, berotoritas di tengah keluarga saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah-tengah usaha bisnis saudara. Dia datang dan Dia hadir di sana membawa ketenangan, maka mujizat akan terjadi. Waktu itu saudara, angin langsung reda, angin langsung tenang ketika Yesus naik ke perahu itu. Badai yang menerpa hidupmu akan tenang karena Yesus sanggup untuk menyelesaikannya ketika saudara membuka pintu dan kemudian saudara mengizinkan Yesus hadir di sana. Artinya saudara, biarlah Yesus yang berkuasa. Yesus hadir dan Dia berkuasa di dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar bagaimana murid-murid mengalami mujizat. Angin sakal reda, mereka yang tadinya bahaya semuanya menjadi tenang. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu apa yang dihadapi muridnya. Dan hari ini pun Tuhan tahu apa yang saudara hadapi. Dan Dia berkuasa untuk menyelesaikan segala masalah yang kita alami, yang Dia tahu, Dia lihat kita alami saudara. Saudara, ketika saya dan saudara sedang ada dalam masalah, Yesus datang. Dia mau memberi jalan keluar. Yesus memberi ketenangan. Dia berkata, "Tenanglah." Dan Yesus mau berjalan bersama dengan saudara, sama seperti Dia naik ke perahu dan berlayar bersama dengan murid-murid. Angin reda, Yesus pun mau masuk dalam kehidupan saudara, berkuasa dan berjalan di dalam dan bersama saudara, berjalan menjalani kehidupan saudara. Yesus mau melangkah bersama saudara. Biarlah Dia hadir di tengah kehidupan kita saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Sebentar lagi saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara. Tetap kuat, tetap berdoa. Gagal. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman,
dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, dia mendengarkan seruan, doa, dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan,
tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong,
Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka. Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati. Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.